Itu ada teknis, kemudian ada nilai murni, ada tambahan nilai, ada teknis yaitu penjumlahan dari nilai murni dan tambahan nilai, kemudian ada manajerial, sosiokultural, wawancara, kemudian total dan keterangannya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024. Tentunya berkaitan dengan hasil kelulusan. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, langsung saja teman-teman. Berkaitan dengan pengumuman hasil kelulusan P3K 2024, tentunya hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pelamar periode 1. Karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh BKN ataupun Panselnas untuk pengumuman hasil kelulusan, yaitu dimulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, mungkin bagi teman-teman yang instansinya ada melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, barangkali mungkin ada setelah tanggal 24, dan ditunggu saja rentangnya dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember, karena dari jadwal yang sudah dirilis itu ada integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan yang dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 28 Desember 2024. Namun rentang untuk pengumumannya itu teman-teman tetap di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember. Nah, untuk di tahun ini kalau kita perhatikan dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh BKN itu tidak ada sanggah diberikan. Maksud kami masa sanggah setelah hasil kelulusan. Karena di sini setelah nanti diumumkan batas akhir pengumumannya tanggal 31 Desember, itu langsung pengisian DRH NIP 3K dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025, teman-teman. Dan untuk usul penetapan NIP 3K itu dijadwalkan dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, semoga teman-teman menjadi P3K penuh waktu ya di pengumuman nantinya. Nah, berkaitan dengan untuk mengecek hasil kelulusan nantinya, teman-teman bisa melakukan ataupun mengeceknya secara langsung di akun SSCSN BKN. Tentunya di akun masing-masing pelamar, silakan login. Nanti di tampilan di bagian resume pendaftaran itu akan muncul hasil seleksi kompetensinya. Mungkin tampilannya saat ini masih seperti ini teman-teman, yaitu masih ada keterangan seperti cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, kemudian hasil seleksi administrasi. Nah, di bagian bawahnya itu belum ada hasilnya. Nah, silakan teman-teman cek dimulai tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Dan untuk tampilan contohnya seperti ini ya, ini untuk di tahun 2023 teman-teman. Nanti akan ada keterangan bahwasanya apabila teman-teman dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K, maka akan ada ucapan selamat, kemudian nama teman-teman, selanjutnya ada keterangan Anda lulus seleksi P3K tahun 2024 tentunya nanti di sini. Nah, tahapan selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan ya. Penetapan nomor induk P3K. Nah, ini teman-teman nanti silakan dicek di akunnya masing-masing dimulai dari tanggal 24 sampai dengan 31 Desember. Dan untuk pengisian DRH-nya itu nanti tanggal 1 ya teman-teman, akan muncul nanti tombol seperti ini atau menu untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kemudian cara kedua, silakan teman-teman nanti kunjung saja website BKPSDM, BKD atau instansinya masing-masing. Ketik saja di Google misalnya BKD, kemudian nama instansi teman-teman, ataupun BKPSDM nama daerah atau instansi teman-teman. Nah, sebagai contoh di tahun sebelumnya, ini kami ambil contoh ya, itu ada pengumuman seperti ini tampilannya, yaitu pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3K tahun 2023. Nanti akan ada lampiran teman-teman. Nah, dari lampiran tadi itu biasanya memuat hasil seluruh, baik itu untuk P3K kesehatan, teknis maupun P3K guru, dan ada kode kelulusan yang digunakan. Tentunya kode kelulusan untuk di tahun 2023 dengan 2024 mungkin ada perbedaan, karena di tahun 2023 itu masih menggunakan nilai ambang batas yang dikodekan dengan P, teman-teman. Nah, untuk contohnya di sini akan ada muncul nanti ataupun hasil rekapannya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa di-download biasanya di akun instansi masing-masing, ataupun nanti di website BKN ada link untuk kita diarahkan untuk mendownloadnya. Jadi tunggu saja di tanggal 24 sampai 31 Desember. Kemudian sebagai contoh kita harus ketahui sama-sama teman-teman ya, terkait dengan aturan ataupun regulasi di tahun 2024 itu ada urutan prioritas yang perlu diingat.
ya, urutan prioritas untuk seleksi P3K 2024. Ya, ini adalah urutan prioritasnya, mungkin tidak akan kita bahas di video ini karena sudah sering kita bahas di video sebelumnya. Namun yang terpenting yang harus teman-teman ketahui, perankingan itu berdasarkan kategori prioritas masing-masing untuk mendapatkan formasinya. Seperti itu. Nah, untuk contoh ataupun alurnya dari proses apakah teman-teman nanti setelah diangkat P3K penuh waktu ataupun paruh waktu, tentunya yang diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah yang mengisi lowongan kebutuhan yang berperingkat terbaik, ya teman-teman. Kemudian yang tidak mengisi lowongan kebutuhan nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini untuk tampilan di tahun sebelumnya teman-teman, untuk nilai kompetensi P3K 2024 nantinya tentunya akan sama seperti ini. Itu ada teknis, kemudian ada nilai murni, ada tambahan nilai, ada teknis yaitu penjumlahan dari nilai murni dan tambahan nilai, kemudian ada manajerial, sosiokultural, wawancara, kemudian total dan keterangannya teman-teman. Nah, di sini untuk aturan tambahan nilai itu untuk P3K guru apabila memiliki serdi, ingat diupload saat pendaftaran P3K, maka akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu nilainya 450. Nah, jadi tentunya teman-teman yang P3K guru yang memiliki serdi dan diupload saat pendaftaran, maka tambahan nilainya nanti di sini adalah 450 ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang P3K teknis dan kesehatan itu diatur dalam Kemenpan 391 tahun 2024 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi teknis, itu ada tambahan nilai 10% atau 5%, dan daftar lampirannya bisa teman-teman cek di sini ya. Itu ada 10%, kemudian ada 5%, dan seterusnya bisa teman-teman lihat secara detailnya di Kemenpan 391. Nah, untuk penambahan tadi itu diambil dari nilai teknis paling tinggi. Nah, kita ambil contoh untuk P3K teknis itu 450. Tentunya 10% dari 450 itu ada 45, kemudian 5% kalau seandainya sertifikat yang teman-teman unggah saat pendaftaran itu 5%, kategori yang 5%, maka tambahannya 22,5. Seperti itu teman-teman untuk menghitung penambahan nilainya. Nah, untuk lebih contoh detailnya lagi, kita ambil contoh saja. Misalnya teman-teman ketika saat selesai mengikuti seleksi kompetensi mendapatkan nilai murni 220 teman-teman. Kemudian teman-teman, apabila P3K guru tentunya di sini langsung 450 ya teman-teman nilai teknisnya, karena nilai diperoleh itu maksimal. Nah, untuk yang P3K teknis, apabila teman-teman kategori yang 10% misalnya sertifikatnya, tentunya di sini 10% dari nilai paling tinggi teknisnya yaitu 45. Maka di sini tambahannya 45, kemudian ditotalkan untuk teknisnya 220 ditambah dengan 45. Jadi nilai totalnya untuk teknis teman-teman yang diperoleh adalah 265. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk totalnya ini akan dijumlahkan secara keseluruhan, baik itu teknis dijumlahkan dengan manajerial, kemudian dengan sosiokultural dan juga wawancara. Maka kalau kita hitung misalnya 100, ini sudah kita totalkan tadi 176, kemudian ditambah dengan 265 teman-teman. Jadi totalnya 441. Maka di sini nanti akan tertulis totalnya 441. Nah, tentu mungkin nanti ada keterangan kategori teman-teman apakah termasuk STHK 2 atau honorer database BKN. Karena untuk di tahap 1, 2 itu ya teman-teman, kecuali untuk yang guru ada yang P1 dan juga yang bidan tadi ya, yaitu yang D4 bidan pendidik. Nah, itu yang paling utama menempati formasi nantinya teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Nah, dari total nilai kompetensi tadi, ya inilah yang akan teman-teman gunakan sebagai nilai yang digunakan untuk Panseldas untuk melakukan perankingan masing-masing urutan prioritasnya. Ya, apabila teman-teman STHK 2 maka di ranking sama STHK 2 untuk mengisi lowongan formasi yang tersedia di tahun 2024. Begitu pula nanti untuk yang database BKN. Ya, jika STHK 2 masih menyisakan setelah di ranking masih ada formasi, tentunya yang database non BKN lagi, database BKN lagi, honor database BKN yang akan menempati setelah di ranking seperti itu. Nah, untuk keterangan akun kodenya kita tunggu yang terbarunya teman-teman untuk di tahun 2024. Nah, seperti itu gambaran untuk hasil kelulusan P3K 2024, dan semoga teman-teman nantinya menjadi P3K penuh waktu. Namun bagi teman-teman yang nanti tidak mengisi lowongan formasi, mungkin kalah perankingan, tentunya
tetap sabar karena untuk regulasi yang digunakan di tahun 2024 ini bagi teman-teman yang tidak mengisi lowongan formasi itu nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan tentunya kalau kita sudah mendengar pembahasan dari ataupun penyampaian dari Kemenpan RB P3K paruh waktu mungkin saja nanti tetap mendapatkan NIP-nya teman-teman. Dan untuk aturannya kita menunggu juga ya seperti apa nanti ketika sudah pengumuman kelulusan, bagaimana dengan yang P3K paruh waktu, apakah tetap mengusulkan mengisi DRH seperti di P3K penuh waktu. Nah, kita tunggu regulasi ataupun aturannya teman-teman. Seperti apa untuk yang kategori honorer yang tidak masuk perankingan ini yang masuk P3K paruh waktu. Nah, tentunya berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan Menpan RB juga bahwasanya penganggaran gajinya tetap diadakan ya teman-teman di luar belanja pegawai, seperti itu bunyi dari surat Menpan RB yang terbaru. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Jika ada informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan kelulusan P3K 2024 akan kami sampaikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.